Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali ya dengan saya, si Bang Teksir lagi. Bagaimana kabar sobat-sobat Teksir? Mudah-mudahan selalu baik-baik saja ya. Oke, di konten kali ini Bang Teksir mau menginformasikan ya update terbarukan dari tool Bang Teksir GSM ID Cash Pro ya. Jadi tool ini didefinisikan untuk sebuah usaha ya, tool POS, usaha counter, khususnya usaha yang lainnya, UMKM, pedagang ya, PNS, lalu masih banyak lagi ya, karena di dalamnya ada beberapa fitur ya sesuai kebutuhan. Jadi untuk mencatat keluar masuk keuangan biar rapi ya, juga bisa, bahkan bisa menggunakan Telegram ya untuk mencatatnya. Next video itu akan dibahas. Di sini Bang Teksir membahas fitur baru untuk di fitur My Toko dan My Service ya, sobat-sobat Teksir. Jadi sebelum Bang Teksir menerangkan ya, di sini Bang Teksir tidak menerangkan secara detail bagaimana cara kerjanya, karena Bang Teksir sudah buatkan tutorialnya ya, dari mulai pembahasan full tool ini, cara setting printer, cara printnya untuk print thermal ukuran A58, lalu untuk print besar A4 ya, semua udah dibahas komplit. Silahkan cek deskripsi ya. Jadi wajib tonton itu dulu karena ini hanya membahas fitur terbarukan. Oke, di fitur My Toko dulu ya sobat-sobat Teksir. Jadi bagi yang sudah aktivasi ya, dan Bang Teksir juga mengucapkan ucapan terima kasih banyak ya atas antusias sobat Teksir dari Sabang sampai Merauke yang menggunakan produk Bang Teksir ini untuk mempermudah ya usaha kita tentunya, karena ini Bang Teksir dedikasikan untuk dunia seperti kita ini, yaitu servis handphone ya, counter dan lain sebagainya ya. Tapi fleksibel bisa digunakan untuk yang lainnya, usaha lainnya ya, UMKM, pedagang, PNS, karyawan, semua bisa. Tentu dengan ilmu yang memang sudah ditentukan ya, step by stepnya. Bagi sobat Teksir yang masih menggunakan data lama, itu dia pasti akan kosong di bagian harga jual dan harga teknisi ya, untuk di database barang. Nah ini bisa sobat-sobat Teksir geser, itu tidak perlu khawatir, nanti tinggal diedit saja ya sobat-sobat Teksir. Lalu yang kedua adalah fitur view ataupun fitur tambah produk ya, biar lebih profesional ya sobat-sobat semua. Nah ini caranya bagaimana. Sekarang ini contohnya data lama ya, data lama, karena untuk versi tool itu belum ada fitur ini, makanya untuk ketika kita view pasti produk itu belum ada gambarnya. Kemudian harga jual, harga teknisi juga masih kosong. Kita akan edit ya sobat-sobat Teksir. Contohnya gini, edit, kemudian kita klik tambah gambar dulu ya. Nah ini ikuti prosedur yang sudah Bang Teksir tentukan. Itu tadi Samsung A13 ya sebagai contoh. Nah ini kita masukkan. Nah ini ya sobat-sobat semua sudah masuk. Kemudian nah ini kita edit harga jual. Di sini harga modalnya 1 juta. Harga jual ini umum ya, sifatnya ke user. Contoh kita jual dengan harga 1.200.000, masukkan aja diedit harga jual ya. Nah ini. Nah kalau sobat-sobat Teksir itu punya langganan teknisi, grosir ya, ibaratnya grosir lah, toko grosir, maka ada yang namanya harga teknisi atau harga grosir ya, anggap aja karena ini di dunia teknisi ya, untuk ke teknisinya 1.050.000 ibaratnya ya. Nah
Nah, seperti ini ya. Tapi kalau sobat tekstil bang, saya hanya jualan khusus untuk user, nggak punya langganan teknisi, ya ini kosongkan saja ya. Nah, ini kosongkan saja ya sobat-sobat tekstil, kalau memang tidak punya langganan teknisi, hanya jual ke user ya. Kemudian klik simpan. Nah, maka data lama yang awalnya itu belum ada harga jual dan harga teknisi itu sudah terisi. Nantinya ini diproses print stroke ya, itu mudah karena nanti ada pilihan mau harga mana tuh. Jadi ala-ala minimarket ya sobat-sobat semua. Bahkan kedepannya Bank Teksir akan terus kembangkan dengan metode scanner. Nah, itu lebih keren lagi ya. Jadi cepat, kalau ada pembeli tinggal scan, nanti kita print barcode-nya, tempel ke barang, scan dengan HP. Yang mana saling terhubung ke server masing-masing ya, atau toko, database toko masing-masing. Nah, ketika kita view, maka sudah ada gambar produknya ya sobat-sobat teksir. Nah, ini ya. Tuh. Lalu kalau kita nambah dari awal ya, ya sama aja ya. Ini tambah stok barang. Nah, di sini ada pilih kategori dan grup terlebih dahulu. Di sini Bank Teksir baru punya grup kategorinya handphone ya. Handphone itu kan banyak grupnya, ada Oppo, Xiaomi, Vivo dan lain sebagainya. Di dalam dunia teknisi ya, sobat-sobat teksir, itu hanya 3 aja sebenarnya. 3 kategori udah cukup: handphone, spare part, dan aksesoris. Nah, grupnya yang banyak. Nah, sebagai contoh di sini Bank Teksir mau nambah nih, mau nambah grup lain ya, atau kategori lain. Klik tambah kategori. Anggap aja di sini Bank Teksir mau nambah produk ya, spare part. Nah, ini. Lalu untuk grupnya LCD Android. LCD Android itu di dalamnya macam-macam nanti tipenya ya. Lalu klik submit data dulu. Kemudian kita cek di sini. Nah, udah masuk ya kategori spare part, lalu grupnya LCD Android, kemudian kita tambah stok barang. Nah, nama spare partnya apa? Anggap aja contoh ya, LCD Samsung A51. Modalnya contoh modal 80.000. Ini contoh ya, bukan data asli ya sobat-sobat teksir. Ini hanya contoh. Nah, 80.000. Harga jual user contoh 100 berapa ya, 150 ya, contoh ini. Terus harga jual teknisi ya anggap aja 90.000, karena kalau sesama teknisi nipis ya sobat-sobat semua. Nah, ini stoknya ada berapa, kita beli stok anggap aja ada 10 biji. Kemudian tambah gambar. Nah, ya ini ya sobat-sobat tekstil. Oke, udah masuk, lalu klik submit stok barang ya. Nah, ini masuk ya sobat-sobat semua. Nah, ini kategorinya spare part. Kalau kita view produk sudah cantik ya. Nah, ini ya datanya. Oke, paham ya? Itu cara nambahkannya. Lalu kita nambah contoh di kategori aksesoris ya. Karena di sini belum ada, kita tambah dulu ini, tambah kategori aksesoris ya, sebagai contoh aksesoris. Lalu grupnya apa? Tempered glass ya, Android. Kalau mau nambah produk iPhone ya iPhone. Lalu kita pilih. Nah, ini aksesoris sudah muncul. Kemudian kita masukkan ke grup tempered glass dan tambah stok barang. Anggap aja nama barangnya. Nah, ini ya. Kemudian di sini juga bisa dipilih ya. Ya, tentu saja unit baru lah. Kalau HP ada HP bekas ya, atau refurbish ya. Unit baru, tambah gambar juga ya. Nah, ini ya tempered glass, ini sebagai contoh data ya. Kemudian harga modal ya, tempered glass biasanya 5.000 ya modalnya, 5.000. Harga jual user anggap aja 15.000. Kemudian harga jual teknisi ya 7.000 mungkin ya.
ini hanya contoh ya, stok barang contoh 50 biji. Klik submit stok barang. Nah, ini udah masuk ya sobat-sobat teksir. Nah, ini ya untuk full datanya, aksesoris. Coba kita view produk. Nah, udah cakep ya sobat-sobat semua. Nanti untuk print next ya, kita bahas ini dulu. Nah, ini ya sobat-sobat semua. Jadi kalau mau nanti mau edit, contoh mau edit harga ya, ini ya tinggal masukkan nih di sini nih ya, lalu klik simpan perubahan. Mau ganti gambar juga bisa, bahkan kalau nanti mau edit gambar produk ya, contoh data gambarnya di sobat teksir udah hilang, udah kehapus, nah, view produk, download aja ini ya sobat-sobat semua, klik download ya, maka dia otomatis akan terdownload ya. Nah, contohnya ini ya sobat-sobat teksir, terdownload ya tuh, aman ya. Nah, ini jadi rapih ya sobat-sobat teksir tuh, nomor raknya berapa. Jadi nanti toko sobat-sobat teksir itu digital semua. Kalau nanti stok kosong, sistem itu memberikan notifikasi. Jadi mudah gitu loh usaha itu, karena kita sekarang era digitalisasi, nggak seperti tahun 2000-an apa-apa dicatat manual, struk dicatat manual, repot, hilang, selesai semua. Nanti sobat teksir kalau pakai tool ini punya database, mau diakses dari komputer manapun bisa, dan nggak akan hilang kalau Anda nggak menghapusnya, kan gitu ya sobat-sobat semua. Contoh kita juga langsung bisa cek stok kosong ya. Nah, ini kebetulan belum ada barang ya, jadi belum bisa dicek. Intinya tanpa dicek pun akan memberikan notifikasi ya toolnya ya sobat-sobat semua. Nah, itu salah satu fitur ya baru ya di My Toko ya sobat-sobat semua. Sekarang di My Service. Nah, di My Service yang baru bisa untuk lihat view detail user ya. Contohnya, kemudian di setting service ini Bang Teksir menjelaskan fitur barunya ya. Makanya seperti yang Bang Teksir bilang di awal, bahwa silahkan cek deskripsi untuk pembahasan A sampai Z-nya ya. Nah, ini termasuknya ya sobat-sobat semua, untuk setting status user, biar user nanti saat tracking ya, saat dikasih link dengan kita itu bisa melihat statusnya ya sobat-sobat semua. Lalu tambahan request dari sobat teksir itu email device ya, kalau ada, opsional ya. Sebagai contoh nih, kita mau input data user ya, contohnya seperti ini ya, kita input data user. Nah, ini ya gini. Nah, ini kendala perangkatnya apa, contoh seperti ini. Nah, ini nomor HP user salah ya sobat-sobat semua. Nah, untuk brandnya ini ya, sebagai contoh seperti ini. Email perangkat ini opsional, kalau perangkat mati kan nggak bisa ya, jadi boleh diisi boleh enggak, kita masukkan gini. Nah, untuk pilih tanggal ini bisa custom ya, tinggal klik aja drop downnya, ini bisa custom di tanggal berapa mau inputnya, bisa ya. Setelah itu klik submit data user. Nah, ini masuk ya sobat-sobat semua yang baru kita tambahkan ya. Nah, ini ya sobat-sobat teksir. Kemudian kalau mau edit ya bisa juga ya, tinggal edit. Nah, ini ya, siapa tahu salah penulisan nama, salah penulisan tipe, tinggal diedit aja, ketik diedit ini ya, text edit. Nomor mungkin salah, atau email perangkat salah, atau mungkin mau custom tanggal juga ya, tinggal disesuaikan ya di lapangan. Oke, itu ya sobat-sobat teksir, salah satu fitur barunya. Nah, lalu ada lagi fitur ini, print dengan logo ya sobat-sobat teksir. Jadi print dengan logo udah Bang Teksir tambahkan ya, jadi sobat teksir bisa tambahkan logo. Nah, contohnya ini ya sobat-sobat semua, tapi syaratnya logonya
harus hitam putih ya sobat-sobat tekstil, karena print thermalnya itu hanya hitam putih. Nah, kurang lebihnya seperti ini dengan rasio 1:1 ya sobat-sobat tekstil. Ini contoh logo struknya, kita akan praktek ya nanti. Kemudian ada yang namanya ini pengaturan ya, siapa yang bertanggung jawab untuk masalah print ya, transaksi, nama kasir. Kalau di My Service ini berarti penanggung jawabnya ya nama teknisi ya, nomor toko, nanti ini di print di struk, ini nama alamat toko, footer ya. Kemudian ada lagi yang namanya akses. Kalau tool ini dipegang oleh karyawan, wajib yang namanya mode karyawan, tinggal simpan perubahan. Kalau pemilik ya yang owner ini ya sobat-sobat tekstil, otomatis ya. Oke, kita sekarang akan ke next, bagaimana cara print ya dengan logo ya sobat-sobat tekstil. Baiklah sobat-sobat tekstil, sekarang kita akan praktek ya. Jangan lupa kalau tokonya sudah punya logo ya dimasukkan dulu ya, biar proses printnya itu lebih profesional tentunya. Di sini saya nggak akan membahas bagaimana cara setting print dan lain sebagainya, seperti yang sudah Bang Tekstil jelaskan. Untuk urusan pembahasan A sampai Z silahkan cek deskripsi ya, di situ sudah Bang Tekstil buatkan komplit. Ini hanya membahas yang baru-baru aja ya, karena kalau semua dibahas lagi lama. Kita akan tes print ya atau transaksi ya di My Toko dulu ya sobat-sobat semua. Kita klik yang namanya input transaksi. Nah, di sini kita udah punya database kan tadi ya. Jadi kita klik jenis transaksi, jenis kategorinya mau ngeprint apa nih? Contoh handphone ya. Ini baru ada Samsung ya datanya. A13. Nah, ini udah muncul ya. Kemudian nah di sini nih yang terpenting tadi, kalau kita sudah ada yang namanya harga jual ya, mau manual atau yang sudah ada di sistem ya. Sebagai contoh, ini klik drop down. Kalau kita klik harga user, maka dia otomatis akan terisi, tetapi fleksibel ya, artinya bisa diedit, tinggal dihapus saja kalau memang user nawar di lapangan ya. Contoh nawar 50.000 ya, kalau masih masuk tinggal edit aja ya, hapus ya sobat-sobat tekstil. Kalau pembelinya itu teknisi lagi ya berarti harga teknisi. Nah, ini sudah otomatis. Kalau memang di data tokonya belum ada ya manual. Kalau manual tulis manual ya. Contoh 1 juta gini ya, tulis manual. Di sini Bang Tekstil akan yang harga user aja ya. Nah, ini 1.200.000. Lalu masukkan jumlah barang terjual. Berapa lakunya? Contoh 1. Klik aja 1. Maka di sini sudah kelihatan nih laba penjualan kita untuk Samsung A13 ini 200. Ini contoh ya. Jangan dikira data asli ya, contoh ya. Setelah itu kita masukkan keranjang. Nah, contoh user belanjanya nggak cuma 1. Ada yang lain, ya udah. Kalau yang berhubungan dengan aksesoris sebagai contoh, klik aja aksesoris yang sudah tadi kita buat grupnya, tempered glass ya. Nah, ini baru ada 1 ya datanya. Nah, ini kita ke harga user aja pilih, nah, otomatis ya 15.000. Berapa jumlahnya? Contoh 2 user beli. Ya udah, masukkan keranjang. Nah, ini ya. Ini otomatis masuk ke keranjang ya sobat-sobat tekstil. Kemudian total belanjanya itu 1.230.000. Laba untung yang kita dapatkan 220.000. Nah, ini laba bersih ini masuknya cash flow, nggak campur lagi dengan yang namanya modal. Ini nanti akan auto tertulis di dashboard. Lalu total belanja ini adalah total keseluruhan. Apa yang terjadi ketika kita akan submit transaksi? Pertama, pengurangan stok barang kita di toko, di database toko auto berkurang, nilai HPP-nya nambah nanti di toko.
asetnya berkurang karena ada yang laku gitu ya sobat-sobat tekstil. Nah, untuk masalah print atau tidak itu opsional. Kalau tidak print tolong unchecklist ya, ini ya bagian auto printnya. Kalau plus print ya checklist, contohnya ini ya, kita tes. Nah itu ya sobat-sobat tekstil, bisa dilihat ya. Nah ini ya hasil printnya, berikut dengan logo ya, tuh rapi ya sobat-sobat tekstil. Dari kasirnya siapa yang bertanggung jawab, totalnya ya, itu semua nanti bisa di setting ya. Untuk masalah yang lainnya ini nanti yang muncul ya sesuai nama toko yang didaftarkan gitu ya sobat-sobat semua. Nah itu contoh di print di toko ya sobat-sobat tekstil. Nah ini ada muncul mau mau print ulang nggak untuk arsip toko. Kalau menghemat kertas jangan, toh histori transaksinya ada. No aja ya. Nah histori transaksi masuk di sini ya. Nah ini ya sobat-sobat tekstil, masuk di sini. Jadi nggak hilang, semua ada historinya ya, ada buktinya. Kemudian hasil cash flow dari penjualan masuk ke sini. Nah ini contoh, perhatikan baik-baik di dashboard. Di dashboard ini ya, penjualan tadi Samsung A13 ya, 1 kali. Kemudian tempered glass Samsung A51 2 ya, kasir Siti Astuti. Nah ini semua ya tertulis ya, tercatat. Lalu kita sekarang akan uji di My Service. Nah ini untuk urusan service. Contoh ini sudah dikerjakan ya, kita set sudah dikerjakan atau perangkat sudah diambil. Nah ini boleh lah. Nah ini ya, contoh kita akan print ini ya, user udah ngambil perangkat ini. Klik input transaksi. Nah, perhatikan baik-baik di sini. Pilih jenis service. Jenis service itu ada 2, hardware dan software. Nah ini tadi user lupa akun Google, masuknya software. Nah ini berapa ya, anggap aja 100 ya, masukkan harga ya 100. Nah ini total service 100, laba bersih yang kita dapat, cash flow yang akan masuk ke dashboard 100. Garansi ada enggak ya, anggap aja 3 hari, kalau enggak ada ya pilih yang tidak ada ya. Udah, kalau belum punya print, uncheck ini ya, jangan lupa kita klik submit transaksi. Nah ini kita no aja ya, menghemat kertas. Nah ini ya sobat-sobat tekstil hasilnya tuh ya. Teknisi yang bertanggung jawab siapa, user, nomor HP ya, dan lain sebagainya. Oke. Nah itu garansi 3 hari sampai dengan 1 Mei 2023. Jadi sistem auto hitung kapan struk ini di print, sistem auto hitung 3 hari ke depan. Tuh ya, cakep ya sobat-sobat semua. Nah sekarang kita bertransaksi lagi yang hardware. Contoh ini ya, hardware. Klik lagi input transaksi. Ingat, di dalam hardware ya, di dalam hardware itu ada yang melibatkan spare part dan yang tidak melibatkan spare part. Kalau tanpa melibatkan spare part, maka sobat tekstil nggak perlu tambah spare part ya, langsung aja tulis ya. Sebagai contoh hanya jumper aja hidup ya, itu tinggal tulis aja langsung datanya. Tapi kalau melibatkan spare part, maka ini auto narik data dari toko kita. Kita wajib menggunakan data spare part yang sudah ada. Karena apa? Nanti auto berkurang karena ada yang service gitu. Sebagai contoh spare part ya. Nah ini di sini spare part Bank Tekstil baru ada 1. Ini sebagai contoh ya. Harusnya ini kan ganti IC UFS dan RAM ya. Harusnya ada data RAM dan UFS ya. Karena belum ada, ini sebagai contoh aja. Nah bagi yang melibatkan spare part dan itu ada di database toko kita, wajib kita libatkan juga.
lalu klik tambah ke cat. Nah ini ya sobat-sobat teksir, modal spare part di sini 80.000. Perhatikan baik-baik, modal spare part 80.000. Mau jual berapa ke user? Nah ini udah disediain kalkulator. Ini ya modal spare partnya 80. Contoh kita jual ke user, anggap aja 150 ya, 150. Ada jasa enggak? Apa udah berikut jasa? Contoh kalau ada jasa ya tambah 50, tambah 50 ya, berarti totalnya 200 ya sobat-sobat teksir. Udah masukkan nih semua di sini 200 tadi ya, 200.000 ya, total servis 200.000. Kemudian diambil modal spare part 80, jadi laba bersih yang kita dapat 120. Kalau ada spare part lain ya tinggal tambahkan lagi ya. Nah ini masukkan lagi ya, gitu ya sobat-sobat teksir. Nah di sini garansi, contoh garansi 1 minggu ya, klik submit transaksi ya. Nah ini ya sobat-sobat semua hasilnya ya. Tuh ya, ini harusnya kalau database RAM dan UFS-nya sudah ada ya, dia akan menampilkan data tersebut. Karena ini sebagai contoh saja, tapi nggak apa-apa ya sobat-sobat teksir. Nah itu ya sobat-sobat semua, rapi ya, penanggung jawab, WA toko. Nah ini garansi muncul tuh, langsung auto terhitung oleh sistem ya sobat-sobat semua. Dan masuk history struknya juga masuk ke history ya, struknya ini masuk ke history. Jadi tanpa print juga dia tetap bikin struk, yang mana nanti bisa auto print manual. Cuman kalau profesional ya user harus punya struk dong, kan gitu ya sobat-sobat semua. Nah ini ya masuk semua di sini. Kemudian di dashboard masuk. Nah ini ya untung dari servis tadi 120, servis hardware, ganti IC UFS, RAM, user, teknisi. Nah itu semua tercatat. Ini contoh ya, nanti dibilang bang murah amat bang ganti UFS dan RAM. Ini contoh ya, jangan diambil asli, data asli ya. Nah, data asli gimana sobat-sobat teksir di lapangan, ini sebagai contoh saja ya, biar lebih mudah. Nah itu tadi ya sobat-sobat teksir, gampang ya. Ini sangat-sangat sudah saling berhubungan. Jadi di MyToko, harga pokok penjualan atau HPP setiap ada barang yang keluar naik, asetnya berkurang gitu ya. Karena aset itu hanya modal ya sobat-sobat teksir, belum ada yang namanya cash flow atau laba bersih. Setiap penjualan yang melibatkan database toko kita itu nanti terpisah. HPP-nya masuk di sini, asetnya berkurang kalau ada yang laku ya. Nah ini semua terisi nanti. Kemudian untuk cash flow atau laba bersih masuknya di dashboard. Jadi nggak akan tercampur mana itu modal, mana itu cash flow atau laba bersih. Jadi dalam 1 bulan nanti kita tuh bisa menghasilkan berapa sih bersihnya. Kalau ada pengeluaran ya pengeluaran ya. Di sini bisa input manual, tulis pengeluaran apapun bentuknya, beli rokok, makan, bensin. Bahkan pengeluaran ini bisa diinput lewat Telegram. Nah itu next konten ya gitu. Jadi rapi, nggak campur, karena omset itu kotor. Yang namanya omset itu kotor, nggak ada omset bersih ya. Makanya di sini Bank Teksir membuat sistem yang cerdas untuk urusan database, aset dan harga pokok penjualan HPP itu khusus untuk di toko. Setiap penjualan, untung penjualan masuknya ke dashboard. Jadi nggak akan campur ya, mana itu aset, mana harga pokok penjualan HPP ya. Lebih jelasnya udah Bang Teksir ini ya, udah Bang Teksir jelaskan tuh
di deskripsi ya, harus nonton yang itu ya, yang versi konten itu, karena ini hanya membahas pembaruan. Lalu satu lagi ya, kalau ini dipegang oleh karyawan, wajib yang namanya setting ke mode karyawan, lalu simpan perubahan. Apa tujuannya Bang? Karyawan hanya bisa yang namanya transaksi dan tambah data, tidak bisa yang namanya edit data, itu nggak bisa. Contoh ya, ini mode karyawan sudah Bang Teksir aktifkan. Contoh mau hapus atau mau kang kali kong urusan transaksi, mau hapus nih karyawan, nggak bisa ya, akses terbatas hanya mode owner. Begitu juga di MyToko, mau coba-coba edit data ya, biar kong kali kong uang itu nggak ketahuan atasan, nggak bisa kalau udah mode karyawan. Fitur edit tutup semua ya sobat-sobat Teksir. Hapus tutup juga, ini tutup juga ya. Yang bisa itu ya nambah kategori, nambah barang ya nggak apa-apa kalau nambah barang. Begitu juga di My Service ya. Contoh mau merubah-rubah data user ya, untuk pembohongan itu nggak bisa ya. Nah, akses terbatas ya. Tuh ya, nggak bisa. Mau hapus, akses terbatas ya. Loh Bang, kalau cuman nyeting seperti ini nanti karyawan tinggal pindahkan ke owner. Oh, nggak semudah itu Ferguson ya. Kalau karyawan mencoba pakai mode owner lalu simpan perubahan, nggak bisa, harus ada yang namanya akun. Makanya akun login itu jangan sampai karyawan tahu, karena harus verifikasi. Paham ya? Nah, mungkin itu saja ya sobat-sobat Teksir untuk mod terbarukan ya sobat-sobat semua dari fitur GSM ID Cash Pro. Sebelum harga naik ya, silahkan aktivasi ya sobat-sobat Teksir, karena kedepannya Bang Teksir akan membuat sistem ya scan barcode ya, kayak di toko-toko itu, yang tentunya fleksibel, murah ya, gak mahal untuk sesama teknisi. Makanya giat dulu atau semangat dulu, uploadin semua tuh data, tulis data toko semua yang ada, mau ribuan mau jutaan pun gak akan lemot ya sobat-sobat Teksir, karena ini server pilihan. Mau ribuan baris, mau puluhan ribuan baris pun data toko Anda nggak akan lemot. Yang terpenting internet stabil ya, karena ini server pilihan. Per sekian detik baca datanya, meskipun ribuan data itu ya, itu udah diuji ya. Jadi jangan khawatir lemot ya, kalau lemot berarti PC Anda atau internet Anda ya. Nah ini ya sobat-sobat Teksir, tuh contohnya ini hanya hitungan detik saja tuh ya baca data, padahal ini server real time ya. Nah itu tadi, untuk next update Bang Teksir lagi coding untuk bikin APK scannernya ya sobat-sobat Teksir. Jadi nanti lebih gampang, kalau mati lampu tetap bisa transaksi lewat HP nanti. Nanti kita print barcode-nya, tempelin ke barang. Tapi tentu saja ada modal lagi. Apa modalnya Bang? Harus beli yang namanya print label. Karena print ini itu nggak bisa untuk print label. Untuk print label barcode, QR itu ada khusus. Nah itu kita harus modal itu dulu. Nanti semua barang ini bisa di print barcode-nya, lalu tempelin ke barang. Nanti kita pakai HP tinggal barcode, auto bertransaksi ya. Mudah-mudahan Bang Teksir selalu disehatkan ya, agar terus berinovasi ya. Mumpung murah ya, 35 ribuan, mulai 35 ribuan saja sekarang. Ya, sobat-sobat Teksir, mungkin itu saja. Sampai berjumpa lagi di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.